Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsidar dari Universitas Terbuka Pokter Pontianak dengan NIM 858521417. Kali ini saya akan mensimulasikan tugas diskusi saya pada sesi ke-8, yaitu tentang mata kuliah PKR, yaitu pembelajaran kelas rangkap dengan model 221. Oke. Dalam diskusi saya ini, saya akan menjelaskan tentang Ibu Ani yang memberikan materi pembelajaran dalam satu kelas, satu ruangan dengan 2 kelas dan 2 mata pelajaran. Oke, pertama, Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini hari yang menyenangkan. Oke. Ibu akan memberikan materi pembelajaran untuk anak-anak kelas 4 dan anak-anak kelas 5. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita baca doa. Semoga Allah ridho dengan hari ini kita belajar. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya pembelajaran kita lebih baik. Oke. Selesai. Oke, hari ini anak-anakku untuk anak kelas 4 dan kelas 5, siapa yang tidak hadir? Oke. Oh, ada beberapa temannya yang tidak hadir karena sakit. Oke. Oke, kali ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran untuk kelas 4 dulu ya. Oke, untuk kelas 4 kita belajar bahasa Indonesia dengan pembelajarannya yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke. Untuk anak-anak kelas 4, tolong dibuka bukunya. Yang anak-anak kelas 4 dibuka bukunya. Ada materi di sana yaitu tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anakku bisa memperhatikan tes di berikut ini, yaitu Ibu akan bacakan tesnya sambil anak-anakku membaca. Kelinci adalah hewan yang lucu dan jinak. Ia memiliki bulu yang halus dan telinga yang panjang. Kelinci juga sangat suka makan dengan wortel. Banyak anak-anak yang memelihara kelinci karena kelucuannya. Oke. Di bawah tes itu anak-anakku perhatikan ada soal. Ada soalnya 3. Kalian bisa menjawab soal tersebut, yaitu Ibu akan bacakan sambil kalian perhatikan. Tuliskan gagasan pokok dari teks di atas. Teruskan kedua, tuliskan 2 gagasan pendukung dari teks di atas. Terus yang ketiga, buatlah 1 kalimat yang merupakan gabungan gagasan pokok dan pendukung. Oke, untuk anak-anak kelas 4, paham? Sampai di sini boleh ada yang bertanya. Kalau ada bertanya silahkan. Ibu akan menjelaskan kembali. Oke, Ibu lupa, maaf. Ibu akan menjelaskan gagasan pokok apa? Gagasan pokok itu mencakup beberapa, yaitu pemahaman teks. Kalian harus pahami tesnya dulu. Tes yang Ibu bacakan tadi, kalian harus pahami. Kamu ambil poin-poin pentingnya untuk mengambil makna dari pemahaman tersebut. Oke, yang kedua, mengembangkan argumen. Anak-anakku harus memahami gagasan pokoknya dan kalian bisa membantu menyusun suatu pendapat. Kalian dapat menyusun suatu pendapat, jadi argumen kalian itu harus dipahami dulu ya. Terus yang ketiga, menulis gagasan untuk mengembangkan. Kalian harus tulis gagasannya untuk mengembangkan atau untuk menjawab pertanyaan yang ada pada lembar soalnya di bawah ya. Oke, untuk anak-anak kelas 4 sampai di sini dulu ya. Ibu akan memberikan penjelasan untuk anak-anak kelas 5. Oke, untuk anak-anak kelas 5, selamat pagi. Oke, Ibu akan memberikan materi pembelajaran bahasa Indonesia
yaitu fungsi alat gerak pada hewan dan manusia. Oke, untuk anak-anakku silahkan perhatikan halaman yang Ibu sudah berikan, yaitu di situ ada tabel. Di situ ada tabelnya, perhatikan anakku. Di situ ada tabel dengan ada 4 kolom. Yaitu materinya pada pembelajaran bahasa Indonesia itu alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia. Oke. Tabel di bawah ini itu ada tabel, kolom pertama ada nomor, kolom kedua ada organisme, dan kolom ketiga adalah alat gerak, serta kolom keempat adalah fungsi alat gerak. Oke, untuk nomor 1, organismenya manusia. Manusia, alat gerak manusia itu ada pada tulang dan otot. Yaitu apa fungsi dari alat gerak tulang dan otot? Oke, anak-anakku bisa isi kolom yang keempat ya. Terus untuk nomor 2, ikan. Ikan, apa alat gerak ikan? Oke, perhatikan anak-anakku, alat gerak ikan itu tertulis sirip dan otot. Oke, anak-anakku bisa menulis jawabannya atau di kolom 4 itu apa alat gerak pada ikan. Apa fungsi alat gerak pada ikan? Yaitu fungsinya sirip dan otot. Oke, untuk nomor 3 ada kucing. Oke, ada kucing yang dimana alat geraknya itu ada pada kaki dan otot. Terus anak-anakku yang harus tulis fungsi alat geraknya, apa fungsi alat gerak dari kaki dan otot pada kucing. Oke, yang keempat, nomor 4 ada burung. Burung, alat gerak burungnya itu ada pada sayap dan ototnya. Anak-anakku bisa menulis fungsi alat gerak daripada sayap dan otot. Oke, untuk anak-anakku ada tugas tambahannya di bawah. Tugas tambahannya yaitu gambar 1 alat gerak manusia dan 1 alat gerak hewan. Yaitu kalian bisa menggambar, ada di situ kolom yang sudah disiapkan, kotak 1 kalian menggambar di situ alat gerak manusia. Yaitu alat gerak manusia itu tulang dan otot. Kalian bisa menggambar di situ tulang dan otot, sedangkan anak-anakku untuk kotak kedua kalian bisa menggambar alat gerak hewan. Oke, kalian bisa pilih kucing. Oke, kalian bisa menggambar kaki dan otot untuk kolom kedua. Oke, untuk anak-anak kelas 5 ada yang mau bertanya sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak kalau sudah paham, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan kalian bisa mengerjakan secara mandiri dengan fokus kepada tugasnya masing-masing. Untuk anak-anak kelas 4 dan anak-anak kelas 5, sambil Ibu memperhatikan kalian mengerjakan tugas kalian masing-masing untuk anak-anak kelas 4 dan kelas 5, dan kalian harus memastikan kalian bisa menjawab dengan baik, dengan benar. Walaupun kalian dalam satu ruangan, ada 2 kelas, banyak, tapi saya berterima kasih kalian sudah bisa bekerja sama, belajar dalam satu ruangan dengan 2 kelas. Oke, kalau anak-anakku sudah selesai untuk kelas 4, anak-anakku kalau sudah selesai boleh 1 orang ke depan untuk mempresentasikan lembar soalnya atau menjawab soal-soal yang Ibu berikan. Oke. Habis itu untuk anak-anak kelas 5, silakan 1 orang yang merasa selesai tugasnya boleh maju ke depan untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang
fungsi alat gerak pada manusia dan hewan. Oke, kalian sudah menjelaskan satu-satu. Terima kasih untuk pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak kelas 4, anak-anak kelas 5 karena mengikuti mata pelajaran Ibu. Dan semoga kedepannya lebih baik. Dan semoga pada hari ini kita diberikan kesehatan, kemudahan untuk lebih maju lagi ke depan. Oke, sebelum Ibu menutup mata pelajaran ini, marilah kita berdoa. Semoga kedepannya lebih baik dan dilancarkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.